Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang pasar monopolistik. Eh, saya di sini sebagai moderator yang bernama Aji Nur Hidayah. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan nama lain karena akun saya sedang bermasalah. Selanjutnya ada anggota kelompok kami yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nok Mutiara Nurpadilla dengan NPM akhir 133. Perkenalkan, nama saya Gania Joja Fakria dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Ismail Tasumi dengan NPM akhir 142. Perkenalkan, nama saya Syahila Zahra Putri dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, saya Azahra Mutmainah Karmansyah dengan NPM akhir 158. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Syahila. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pengertian pasar monopolistik. Nah, apa sih pengertian pasar monopolistik itu? Jadi, pasar monopolistik itu adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Nah, jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Mungkin sekian pengertian pasar monopolistik. Dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pasar monopolistik memiliki 4 karakteristik penting. Yang pertama yaitu banyak penjual yang menawarkan produk berbeda. Walaupun jenisnya sama, setiap produk punya ciri khas sendiri sehingga konsumen bisa memilih sesuai selera. Lalu yang kedua yaitu ada diferensiasi produk, yaitu penjual membuat produknya terlihat unik melalui kualitas, kemasan, rasa, atau bentuk untuk menarik perhatian konsumen. Lalu yang ketiga yaitu terdapat kebebasan masuk pasar. Siapa saja bisa membuka usaha karena tidak ada hambatan besar, sehingga pasar ini cukup mudah dimasuki. Lalu yang keempat yaitu persaingan dilakukan secara non-harga. Penjual tidak hanya mengandalkan harga murah untuk mendapatkan pembeli, tetapi lebih menekankan kualitas yang lebih baik, promosi yang menarik, pelayanan yang ramah, dan kenyamanan bagi konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga. Yang pertama ada perusahaan menetapkan harga di atas biaya marginal. Artinya, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik bisa menetapkan harga lebih tinggi dari biaya marginal karena produknya berbeda. Mereka punya sedikit kekuatan pasar sehingga tidak harus menjual pada harga pasar seperti persaingan sempurna. Yang kedua, ada kurva permintaan miring ke bawah tapi elastis karena substitusi. Mengapa? Artinya, kurva permintaan perusahaan miring ke bawah karena ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Namun, permintaan ini elastis, artinya konsumen peka terhadap perubahan harga. Kenapa? Karena pilihan produk substitusi banyak. Kalau satu merek menaikkan harga terlalu tinggi, konsumen bisa dengan mudah pindah ke merek lain yang hampir mirip. Jadi perusahaan tetap harus berhati-hati dalam menetapkan harga. Dan yang ketiga ada profit jangka pendek dapat positif, profit jangka panjang cenderung normal karena masuknya pesaing. Artinya, dalam jangka pendek, perusahaan bisa mendapatkan laba ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, masuknya banyak pesaing membuat permintaan turun dan laba menyusut hingga hanya tersisa laba normal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan contoh pasar monopolistik. Yang pertama, ada restoran cepat saji. Nah, restoran cepat saji ini menjual makanan yang cepat saji yang mirip seperti McDonald dan KFC. Tapi dibedakan dari rasa, menu, dan branding masing-masing. Yang kedua, ada kecantikan dan perawatan. Produk fungsinya ini sama, seperti contohnya Emina dan Wardah, namun tiap brandnya punya formulasi, kemasan, dan citra berbeda untuk menarik konsumen. Yang ketiga ada fashion.
menawarkan pakaian yang serupa seperti Zara dan Uniqlo, tetapi dibedakan lewat desain, gaya, dan kualitas tiap merek. Yang terakhir ada perangkat elektronik. Nah, smartphone memiliki fungsi yang sama, seperti Apple dan Samsung. Namun, tiap merek memberi fitur dan desain berbeda sehingga tercipta diferensiasi. Nah, keempat contoh ini termasuk pasar monopolistik, karena banyak penjual menawarkan produk serupa tetapi berbeda ciri khas. Seperti rasa di restoran cepat saji, formula pada kosmetik, desain pada fashion, dan fitur pada smartphone. Sehingga tiap merek punya keunikan sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat keunggulan pasar monopolistik, yaitu adanya variasi produk yang membuat konsumen memiliki banyak pilihan. Jelas, karena ada diferensial antar produk. Yang kedua, inovasi produk tinggi, karena perusahaan berusaha menciptakan ciri khas masing-masing. Yang ketiga, kualitas pelayanan cenderung lebih baik untuk menarik pelanggan. Dan yang terakhir, kemudahan masuk pasar karena hambatan masuk relatif rendah. Selain itu juga ada kelemahan dari pasar monopolistik itu sendiri. Yang pertama, harganya tentu lebih tinggi dibandingkan dengan persaingan sempurna akibat kekuatan diferensiasi. Yang kedua, ineficiensi karena skala produksi tidak optimal. Yang ketiga, informasi tidak sempurna. Jadi konsumen ini sulit membandingkan semua produknya. Yang terakhir yaitu persaingan harga, karena adanya iklan dan promo yang dapat meningkatkan biaya produksi dari produk itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan tentang materi pasar monopolistik. Dapat disimpulkan, pasar monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk serupa tetapi memiliki perbedaan dalam kualitas, bentuk, atau karakteristik tertentu, sehingga setiap produk memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Struktur pasar ini memberikan berbagai keunggulan seperti variasi produk yang luas, tingkat inovasi yang tinggi, dan kualitas pelayanan yang lebih baik, serta kemudahan bagi pelaku usaha justru baru untuk masuk. Nah, eh, pasar ini juga memiliki kelemahan seperti harga yang cenderung lebih tinggi, efisiensi produk yang kurang optimal, dan informasi pasar yang tidak selalu sempurna, serta persaingan non harga yang dapat meningkatkan daya saing atau biaya. Eh, Secara keseluruhan, pasar monopolistik ini menciptakan pilihan yang beragam dan inovatif bagi konsumen, tetapi memiliki keterbatasan dalam efisiensi dan transparansi harga. Mungkin dapat dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.